271 pisau berwarna ungu. Hanya butuh beberapa menit bagi kelompok ahli alam roh untuk tiba di jalan lintas silver. Sambil menatap toko pil kayu di kejauhan, He Zhenkang memberi isyarat agar orang-orang di belakangnya diam, mengisyaratkan agar mereka diam. Dia tidak takut penyergapannya gagal, tetapi dia ingin memastikan bahwa orang di dalam toko tidak punya harapan untuk melarikan diri. Meski hari sudah malam dan Sun Long sudah menutup tokonya, jalan lintas silver masih jauh dari kata sepi. Selama 2 jam berikutnya, toko-toko lainnya tetap beroperasi hampir seperti siang hari. Beberapa toko bahkan dikunjungi lebih banyak orang pada malam hari dibandingkan siang hari. He Zhenkang dan kelompoknya menunggu hingga hanya sedikit orang yang tersisa di jalan, sebelum ia memerintahkan para ahli lainnya dalam kelompoknya untuk mengepung toko pil tersebut. Selain dia, ada 2 orang ahli alam roh tingkat menengah 5, seorang kultivator alam roh tingkat puncak 4 dan tingkat awal 4, sedangkan sisanya berada di tingkat 2 dan 3. Meskipun He Zhenkang tahu bahwa para kultivator alam roh peringkat 2 mungkin tak berguna melawan pemurni tubuh tahap keempat awal, alasan dia membawa mereka pada misi ini adalah agar mereka bisa mendapatkan lebih banyak pengalaman. Begitu para pejalan kaki menghilang di sekitar toko, He Zhenkang dan 2 ahli tingkat menengah 5 melompat di depan pintu masuk toko pil. Salah satu dari 2 ahli alam roh tingkat menengah 5 memandang He Zhenkang dan mengangkat pedang hitamnya ke udara, siap untuk menebas pintu sebelum mereka menerobos masuk. He Zhenkang hendak menganggukkan kepalanya sebagai tanda konfirmasi, ketika tiba-tiba, suara retakan terdengar dari belakangnya, menarik perhatiannya. Suaranya tidak terlalu keras, tetapi di malam yang sunyi senyap, itu lebih dari cukup untuk menarik perhatian ahli alam roh peringkat 6 awal. Sambil menoleh, He Zhenkang menatap dengan mata terbelalak ke pemandangan di depannya. Pakar puncak peringkat 4 dari kelompoknya dipenggal kepalanya, sebelum ia sempat mengucapkan sepatah kata pun. Seorang pemuda berjubah biru berdiri di belakang ahli alam roh peringkat puncak 4 dengan senyuman di wajahnya, sementara tangan kanannya meneteskan darah rekan setimnya. Sebuah bilah pedang ungu ilusi terentang dari tangannya, namun anehnya, tidak ada setetes darah pun yang menyentuh bilah pedang itu, karena semuanya jatuh ke tanah. Di bawah sinar bulan, pemandangan ini tampak sangat menyeramkan, tetapi seorang ahli alam roh berpengalaman seperti He Zhenkang segera tersadar kembali. Melihat pemuda berjubah biru itu, He Zhenkang memiliki ekspresi serius di wajahnya saat dia bertanya dengan nada serius. "Siapa kamu?" Sun Long tersenyum tipis ketika mendengar pertanyaan ini, sementara bilah ungu ilusi di tangan kanannya bergetar sejenak, dan setelah melemparkan kepala terpenggal yang dipegangnya di tangan kirinya ke arah kaki He Zhenkang, dia menjawab dengan suara yang sama sekali tidak mengandung emosi. "Karena kau datang untuk menyergapku larut malam, bukankah seharusnya kau tahu siapa aku?" Mata He Zhenkang dan juga mata anggota kelompoknya langsung terbelalak sebagai tanggapan. "Kamu bos toko ini?" Tanya He Zhenkang tak percaya. Dia tidak dapat memahami bagaimana seorang kultivator alam roh peringkat 1 yang pada saat yang sama hanyalah seorang pemurni tubuh tahap keempat awal, dapat mendeteksi penyergapan dari kelompoknya dan berhasil membunuh salah satu dari mereka. "Bagaimana mungkin aku tidak memperhatikannya?" Saat pikiran ini terlintas di benak He Zhenkang, mata Sun Long menatap ke arah ahli alam roh peringkat 4 awal yang hanya berjarak beberapa puluh meter darinya dan mencoba melarikan diri secara diam-diam. Menendang tanah sekali, Sun Long mengaktifkan langkah angin kencang dan menempuh jarak 40 meter hampir seketika, saat ia muncul di samping kultivator alam roh peringkat 4. Pria itu ketakutan, dan bahkan tidak berusaha melawan Sun Long, malah mencoba melarikan diri ke arah He Zhenkang. "Berhenti sekarang juga!" He Zhenkang berteriak keras saat dia melihat ekspresi apatis di wajah Sun Long saat dia mengayunkan bilah pedang ungu ilusi ke bawah, ke arah kepala kultivator alam roh tingkat 4 awal itu. Pada saat yang sama, 2 ahli alam roh tingkat menengah 5 bergegas untuk mengepung Sun Long dari samping. Salah satu dari mereka memegang belati biru kecil, sementara yang lain masih memegang pedang hitamnya saat mereka berdua berteriak pada saat yang sama. "Mati!" Tanpa ragu sedikit pun, Sun Long menebas ke bawah dengan tangan kanannya, menyebabkan bilah pedang ungu di tangannya langsung memenggal kepala ahli alam roh tingkat 4 awal itu. Bilah ungu itu memotong kepala lelaki itu tanpa halangan apapun, menyebabkan semburan darah menyembur ke udara di bawah tatapan terkejut He Zhenkang dan kelompoknya. Ekspresi geram tampak di wajah 2 ahli alam roh tingkat menengah 5, tetapi mereka tidak menghentikan serangan mereka. Sebaliknya,
Lapisan es muncul di pedang ahli alam roh tingkat menengah 5, sementara embusan angin muncul di kaki pria lainnya. Mata emas Sun Long berbinar, namun yang mengejutkan, kedua ahli alam roh tingkat menengah 5 itu tampaknya telah menutupi setiap kemungkinan jalan keluar. Tidak peduli kemanapun dia mencoba menghindar, dia pasti akan terkena salah satu serangan mereka, kecuali dia menggunakan kedipan tentu saja. Akan tetapi, kedipan mata akan menghabiskan terlalu banyak ki-nya, dan kemungkinan besar akan membuatnya sama sekali tidak berdaya menghadapi ahli alam roh peringkat 6 awal yang masih berdiri di depan toko. Mengambil 2 langkah ke samping, Sun Long sepenuhnya menghindari serangan pedang hitam itu, jatuh tepat ke dalam jangkauan serangan belati biru itu. Ahli alam roh tingkat menengah 5 merasakan kegembiraan saat dia mengayunkan belati ke arah dada Sun Long. Sambil memutar pinggangnya sedikit, Sun Long menghindar saat belati itu menancap di bahunya, hingga mencapai tulangnya. Gelombang rasa sakit menyerang indera Sun Long, namun untungnya, dia terhindar dari serangan fatal itu. Meskipun demikian, belati tingkat perak 2 itu berhasil menembus tubuh abadi raja miliknya, dan meninggalkan luka besar di bahu kirinya. Pada saat yang sama ketika lelaki dengan pedang hitam itu mengangkatnya ke udara dan bersiap untuk serangan keduanya, Sun Long menatap ke arah petarung alam roh tingkat menengah 5 di depannya yang mencoba mengambil belati berwarna biru dari bahunya. Namun, gelombang cahaya biru langsung menutupi tubuh Sun Long saat dia mengaktifkan kedua domain raja, sebelum dia mengayunkan lengan kanannya ke samping ke arah kepala pria itu. Ahli alam roh tingkat menengah 5 itu segera mengerti apa yang tengah terjadi dan dengan tegas menyingkirkan belatinya sambil melangkah mundur. Namun secara mengejutkan, Sun Long telah mengetahui jalan mundurnya. Bila berwarna ungu ilusi itu memotong tenggorokan pria itu dalam sekejap, menyebabkan semburan darah lain menyembur di udara di bawah tatapan mata He Zhenkang yang terkejut. 272 racun. Xiao Yu, He Zhenkang dan para ahli alam roh tingkat menengah 5 lainnya berteriak bersamaan, sementara mata mereka langsung memerah saat melihat mayat tanpa kepala jatuh ke tanah. Sementara itu, para ahli alam roh tingkat 2 dan 3 lainnya mulai perlahan mundur menuju toko, karena mereka semakin memperlebar jarak antara mereka dan Sun Long. Mengambil napas dalam-dalam, He Zhenkang mengeluarkan sepasang sarung tangan berwarna perak dari cincin spasialnya, dan menatap Sun Long. Dia berkata dengan nada yang penuh dengan niat membunuh. Menukar bahu kirimu untuk membunuh Xiao Yu. Ini adalah kesalahan terbesar dalam hidupmu, nak. Mari kita lihat berapa lama kau bisa bertahan dengan racun Xiao Yu di tubuhmu. Setelah selesai berbicara, He Zhenkang perlahan melangkah ke arah Sun Long selangkah demi selangkah. Dia tidak terburu-buru untuk menyerangnya, dan sebenarnya sedang menunggu racunnya bereaksi. Tampaknya misi yang diberikan Zhou Ning kali ini jauh dari mudah. Meskipun He Zhenkang tidak tahu mengapa, tetapi dia bisa merasakan bahaya yang mematikan saat dia menatap bilah berwarna ungu di tangan Sun Long. Sambil menganggukkan kepalanya, ahli alam roh tingkat menengah 5 yang lain dengan cepat berputar di sekitar Sun Long, tidak memberinya satu kesempatan pun untuk melarikan diri. Sun Long menyipitkan matanya saat melihat langkah lambat He Zhenkang. Jelaslah bahwa He Zhenkang hanya menunggu sampai racun mulai bekerja di dalam tubuhnya. Memang, setelah mengirimkan indera rohnya ke dalam tubuhnya, Sun Long menyadari ada cairan berwarna biru yang masuk dari luka di bahunya, dan perlahan menyebar ke seluruh tubuhnya. Tanpa ragu-ragu, Sun Long melambaikan tangannya dan mengeluarkan sebotol penuh pil antitoksin peringkat 4, sebelum dia menghabiskan salah satunya di tempat. Namun, He Zhenkang tampaknya tidak memiliki keinginan untuk menghentikan Sun Long, dan sebaliknya dia mulai tertawa dengan nada mengejek saat dia berkata, "Hahaha, dasar bodoh. Racun itu dibuat oleh senior Zhou sendiri. Apa kau benar-benar berpikir pil buatanmu akan punya efek terhadap racun seorang alkemis tingkat perak tingkat 3? Namun Sun Long tidak menanggapi He Zhenkang, karena indera spiritualnya terus mengamati racun di dalam tubuhnya. Saat racun mulai menyebar ke jantungnya, pil antitoksin bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi karena tubuh abadi raja langsung mulai bersirkulasi dengan sendirinya, dan sepenuhnya menekan racun berwarna biru itu. Racun di dalam belati itu sebenarnya jauh lebih kuat daripada yang diperkirakan Sun Long sebelumnya. Sebenarnya itu cukup kuat untuk melumpuhkan bahkan seorang ahli alam roh tingkat 7 awal jika disuntikkan ke dalam tubuh mereka, apalagi seorang pemurni tubuh tingkat keempat awal. Jika tubuh abadi raja tidak maju ke tahap keempat,
Sun Long menduga bahwa tubuh itu tidak akan mampu menekan racun mematikan itu sendiri. Tentu saja, jika Sun Long ingin meminum pil antitoksin saat bertarung, bahkan He Zhenkang tidak akan mampu menghentikannya karena jarak mereka yang sangat jauh. Menatap bilah pedang berwarna ungu di tangannya, Sun Long mengernyit sedikit. Inilah jurus yang berhasil diciptakannya setelah berhasil mencapai tahap keempat, tubuh abadi raja, seiring dengan pemahamannya terhadap daur ruang yang juga semakin dalam. Meskipun kekuatannya mencengangkan, namun terlalu melelahkan bagi saya untuk membuatnya tetap aktif dalam jangka waktu lama. Saat pikiran itu terlintas di benak Sun Long, dia tidak membuang waktu lagi, sebelum dia berbalik dan menyerang ahli alam roh tingkat menengah 5 di belakangnya. Sun Long menempuh jarak di antara mereka dan tiba di depan lelaki itu dalam sekejap, saat dia mengayunkan bilah pedangnya yang berwarna ungu ke arah kepala lelaki itu. Ahli alam roh peringkat 5 itu segera mengangkat pedang hitamnya dan buru-buru bertahan terhadap tebasan Sun Long. Akan tetapi, bahkan dengan pedang tingkat peraknya yang peringkat 3, lelaki itu dengan cepat mendapati dirinya dalam posisi terdesak, karena saat pedang hitamnya bertemu dengan bilah pedang ungu ilusi, lelaki itu terdorong mundur beberapa puluh meter sementara pedang itu hampir lepas dari tangannya. Serangan bertubi-tubi Sun Long sungguh kuat, sedangkan bilah pedang ungu itu sendiri sungguh aneh. Kekuatannya tampaknya tidak kalah sedikit pun terhadap pedangnya. Berbalik untuk melihat He Zhenkang di kejauhan, ahli alam roh peringkat menengah 5 tidak bisa menahan diri untuk berteriak. "Kakak, cepat tolong aku." Sambil menganggukkan kepalanya, He Zhenkang segera mengenakan sarung tangan berwarna perak sebelum ia menempelkan kedua telapak tangannya. Aura seorang kultivator alam roh tingkat 6 awal meledak dari tubuhnya, sementara gelombang air besar dengan tinggi lebih dari 8 meter 26 kaki muncul di belakangnya. Gelombang air itu dengan cepat berubah bentuk menjadi seekor harimau besar yang bulunya berwarna biru seperti air dan matanya berwarna biru tua seperti aslinya. Tatapan mata harimau itu langsung tertuju pada Sun Long yang masih bertarung dengan pendekar alam roh tingkat menengah 5 dengan pedang hitamnya, sebelum melompat ke udara dan terbang ke arah mereka. Bahkan He Zhenkang pun terkejut saat menyadari situasi yang dialami oleh petarung alam roh tingkat menengah 5 itu. Baru beberapa saat berlalu sejak pertarungan pria itu dengan Sun Long dimulai, namun luka-luka sayatan sudah memenuhi tubuhnya. Ekspresi kegembiraan tampak di wajah lelaki itu saat melihat harimau air terbang ke arahnya, saat ia mengambil posisi lebih defensif dari sebelumnya. Ahli alam roh tingkat menengah 5 tidak punya alasan untuk mencoba dan membunuh Sun Long sendirian lagi. Dia yakin bahwa begitu harimau air milik He Zhenkang bergandengan tangan dengannya, Sun Long tidak akan mampu menghadapi kekuatan gabungan mereka. Pada saat yang sama, Sun Long tampaknya sama sekali tidak menghiraukan harimau air yang datang dari belakangnya. Dan saat fokusnya mencapai puncak, mata emasnya bersinar dengan cahaya biru terang saat ia mengayunkan bilah pedang ungu ilusi itu secara horizontal dan membidik ke arah tenggorokan pria itu. Ahli alam roh tingkat menengah 5 itu mengangkat pedang hitamnya secara refleks, tetapi sebuah pemandangan yang membuat jantungnya berdegup kencang karena ngeri terbentang di depan matanya. Sun Long menyaksikan bilah pedang ungu ilusinya menembus pedang hitam milik lelaki itu seolah-olah tidak ada, sebelum terus menebas tenggorokannya. Darah segera mulai muncrat dari tenggorokan lelaki itu, sementara ekspresi ngeri memenuhi matanya. Tidak, pada saat yang sama, He Zhenkang berteriak keras dengan suara yang dipenuhi dengan keengganan dan niat membunuh, saat dia melihat bilah berwarna ungu menembus tenggorokan pria itu. Akan tetapi, seolah itu belum cukup, He Zhenkang bahkan tidak punya cukup waktu untuk mencerna kejadian yang baru saja terjadi. Ketika suara pedang yang saling beradu di udara tiba-tiba terdengar dari belakangnya, datang dari arah toko pil. Saat berbalik, He Zhenkang merasa pusing sejenak ketika melihat 4 kepala berguling-guling di tanah hingga berhenti di depan kakinya. 273 melawan He Zhenkang. Ekspresi tidak percaya muncul di mata He Zhenkang saat dia melihat wajah-wajah di keempat kepala yang telah menggelinding sampai ke kakinya. Mereka adalah bawahannya di alam roh peringkat 2. Sambil mengangkat kepalanya untuk melihat pintu masuk toko, He Zhenkang kemudian melihat selusin ksatria berbaju besi hitam raksasa yang telah memenggal kepala bawahannya dari belakang. Para ksatria berbaju zirah hitam itu tingginya masing-masing lebih dari 3 meter, 10 kaki, dengan gumpalan bara api merah bersinar di rongga mata mereka, sementara masing-masing dari mereka juga memegang pedang besar sepanjang 2 meter, 16,6 kaki, di tangan mereka.
Sepasang ksatria mayat hidup telah menyerang masing-masing dari 4 orang kultivator alam roh peringkat 2 yang berdiri di depan toko, sementara 4 ksatria mayat hidup yang tersisa telah mencoba menyergap para kultivator alam roh peringkat 3 yang tersisa. Para kultivator alam roh tingkat 3 tampaknya telah merasakan penyergapan itu dan berhasil menangkis 4 ksatria mayat hidup yang menyerang mereka, dan kemudian menghancurkan mereka dengan mudah, tetapi para kultivator alam roh tingkat 2 telah terbunuh dalam sekejap. Melihat keempat mayat tanpa kepala di depan toko, masing-masing dari mereka kepalanya terpenggal oleh serangan gabungan dari 2 ksatria mayat hidup, He Zenkang segera mengerti apa yang telah terjadi, sementara ekspresi jelek muncul di wajahnya saat dia berteriak keras. Dasar anak nakal sialan. Para ahli alam roh peringkat 3 saling berpandangan dan tanpa ragu-ragu, mereka menyerang 8 ksatria mayat hidup lainnya di depan toko. Pada saat yang sama, He Zenkang mencoba menenangkan emosinya saat dia melihat situasi keseluruhan. Para ksatria berbaju hitam itu pasti milik bocah itu. Mereka pasti bersembunyi di dalam toko selama ini hanya untuk mencari waktu yang tepat untuk menyergap kita. Memang, sebagai seorang petarung berpengalaman, bagaimana mungkin He Zenkang tidak menyadari bahwa para ksatria mayat hidup telah memanfaatkan kekacauan saat pertarungan, saat perhatian semua orang tertuju pada Sun Long dan petarung alam roh tingkat menengah 5, untuk menyerang mereka saat mereka sama sekali tidak menyadarinya. Untungnya, para ksatria mayat hidup itu hanya berada di puncak peringkat 1 alam roh, kalau tidak, bahkan bawahannya di alam roh peringkat 3 mungkin sudah mati hari ini. Menatap Sun Long, mata He Zenkang dipenuhi dengan niat membunuh saat ia memanipulasi harimau airnya yang telah tiba di belakang Sun Long untuk menggigit lehernya. Kerugiannya saat ini sudah dapat dianggap bencana besar dan bahkan kematian Sun Long tidak cukup untuk menebusnya. Dia tidak hanya kehilangan 8 ahli alam roh, tetapi di antara mereka, 2 di antaranya berada di peringkat 4 sementara 2 lainnya berada di tengah peringkat 5. Harimau air itu penuh dengan keganasan saat membuka rahang raksasanya dan mencoba menggigit leher Sun Long. Perasaan bahaya telah memenuhi hati Sun Long, saat mata emasnya bersinar dengan cahaya biru. Tanpa menoleh sedikit pun, Sun Long mengaktifkan langkah Gale dan buru-buru menghindar ke samping, menghindari serangan mematikan harimau itu. Namun He Zenkang tersenyum penuh amarah dan niat membunuh saat dia melihat Sun Long, sebelum dia berkata dengan nada mengejek. Nak, aku jadi penasaran berapa lama lagi kau bisa terus begini. Gerakanmu sudah mulai melambat. Sun Long menggertakkan giginya tetapi dia tidak menanggapi ejekan He Zenkang saat dia berpikir sendiri. Memang, aku tidak bisa terus seperti ini. Pedang spasial itu menghabiskan terlalu banyak energi dari tubuh abadi raja milikku. Meskipun itu tidak benar-benar memperlambat gerakanku, aku tidak akan bisa bertahan terlalu lama. Sambil menggertakkan giginya, Sun Long membiarkan bilah pedang berwarna ungu ilusi itu menghilang sepenuhnya, sebelum dia mengeluarkan tongkat bunga ungu dari batu waktu. Tongkat, tanya He Zenkang dengan heran. Namun pergerakan harimau itu tidak berhenti, ia terus-menerus menyerang Sun Long. Melihat cakar harimau air menyapu ke arah wajah dan dadanya, Sun Long menggunakan tongkat bunga ungu, saat ia menangkis serangan harimau air tanpa banyak masalah. Meskipun harimau itu kuat, levelnya hanya setara dengan mayat alam roh peringkat puncak 5 yang dikalahkan Sun Long di hutan Nether Spirit. Saat ia bertarung melawan harimau itu, Sun Long perlahan mendekati He Zenkang. Namun He Zenkang segera menyadari pergerakannya, dan setelah melihat bahwa Sun Long dapat melawan harimau itu di tanah yang sama, dia mengumpulkan lebih banyak ki di tangannya saat dia meninju udara di depannya. Sebuah bola air seukuran kepalan tangan keluar dari sarung tangan perak He Zenkang, melesat ke arah Sun Long seperti bola meriam. Mata emas Sun Long bersinar dengan cahaya biru, dan setelah memprediksi lintasan bola meriam air yang akan mengenai kaki kanannya dengan akurat, dia mengambil 3 langkah ke samping, menghindari cakar harimau pada saat yang bersamaan. Meskipun He Zenkang tertegun sejenak, gerakannya tidak berhenti, dia meninju udara di depannya lagi dan lagi, menembakkan meriam air yang tak terhitung jumlahnya ke arah Sun Long. Mengaktifkan domain raja kedua serta langkah Gale, kecepatan Sun Long meroket, saat ia langsung melepaskan diri dari harimau air dan menuju ke arah He Zenkang. Dia bahkan tidak perlu memperhatikan meriam air itu, seolah-olah dia tahu persis di mana mereka akan mendarat. Namun He Zenkang tidak tampak gugup saat melihat Sun Long berlari ke arahnya, karena dia lalu menyatukan kedua telapak tangannya.
Dia telah melihat kecepatan Sun Long beberapa waktu lalu dan sudah bersiap. Berlari ke arah He Zhenkang, Sun Long melihat tembok air raksasa muncul dari tanah, benar-benar menyelimuti ahli alam roh peringkat 6 awal itu. Namun Sun Long tidak berhenti, dan saat dia mendekati He Zhenkang dia bergumam pada dirinya sendiri. Berkedip, mata He Zhenkang terbelalak saat melihat sosok Sun Long seketika menghilang. Muncul tepat di atas ahli alam roh peringkat 6 awal, Sun Long memegang tongkat bunga ungu dengan kedua tangan, saat dia mengayunkannya ke bawah dengan kekuatan penuh. Ekspresi terkejut muncul di wajah He Zhenkang, sementara aroma kematian telah memenuhi hatinya. Ia tahu bahwa jika ia membiarkan tongkat itu memukulnya, ia pasti akan mati tanpa pertanyaan. Sambil menggertakkan giginya, ahli alam roh peringkat 6 awal itu buru-buru mengangkat tangannya saat sarung tangan berwarna peraknya bertemu dengan tongkat yang turun. Ledakan, retakan, Sun Long dapat merasakan tongkat itu hampir terlepas dari tangannya begitu bertabrakan dengan sarung tangan berwarna perak. Pada saat yang sama, dia melihat He Zhenkang yang kakinya terperosok ke tanah, meninggalkan jejak yang dalam, sementara beberapa tulangnya tampak patah. Namun Sun Long tidak berhenti, dia mengayunkan tongkatnya secara horizontal sekali lagi, mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mengaktifkan jurus kedua, tongkat pemusnah. Dia tahu bahwa jika dia tidak menghabisi ahli alam roh peringkat 6 awal sekarang, dia tidak akan bisa melakukannya nanti. He Zhenkang mengangkat lengannya, menciptakan dinding air antara dirinya dan Sun Long, sementara pada saat yang sama ia mencoba melarikan diri sejauh yang ia bisa. Dia siap melarikan diri kembali ke paviliun pil darah, sebelum meminta bantuan. Namun tongkat ungu itu dengan mudah merobek tembok air dan menghancurkannya dalam sekejap. Mata Sun Long terfokus penuh, dan tanpa ragu sedikit pun, dia melancarkan serangan ketiga dari tongkat pemusnah. He Zhenkang tidak punya waktu untuk menghindar, karena tongkat bunga ungu menghantam dadanya dengan kekuatan yang sangat besar. Setelah mengerahkan seluruh kekuatannya dalam serangan ini, Sun Long membuat lubang besar di dada ahli alam roh tingkat 6 awal itu, dan mengirimnya melayang di udara sebelum He Zhenkang ambruk di depan pintu masuk toko. Bawahan alam roh peringkat 3 hanya berjarak beberapa puluh meter dari toko, tetapi tidak seorang pun dari mereka yang berani mendekati He Zhenkang. Namun, saat jari-jari He Zhenkang berkedut, seorang ksatria mayat hidup mengerikan setinggi 3 meter, 10 kaki, muncul tepat di atas kepalanya. Di bawah tatapan tertegun dari 3 orang kultivator alam roh peringkat 3, sang ksatria mayat hidup mengayunkan pedang besarnya, memenggal kepala He Zhenkang dalam sekejap. 274 membasmi para pembunuh, paviliun pil darah. Darah segera muncrat bagaikan air mancur dari tubuh He Zhenkang, mewarnai baju zirah hitam sang ksatria mayat hidup itu menjadi warna merah tua, saat kepala ahli alam roh tingkat 6 awal itu berguling di jalan salib perak, yang sunyi senyap. Ekspresi pucat muncul di wajah para kultivator alam roh peringkat 3 yang berdiri terpaku di tempat saat mereka melihat mayat He Zhenkang yang tanpa kepala, sementara satu pertanyaan muncul di benak mereka. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana He Zhenkang bisa kalah? Dia adalah pemimpin misi pembunuhan yang ditunjuk langsung oleh alkemis Zhou sendiri. Mereka sudah tahu bahwa mereka sedang berhadapan dengan seorang kultivator alam roh peringkat 1 yang baru saja menjadi pemurni tubuh tahap keempat awal, namun He Zhenkang dan yang lainnya tetap saja mati. Ketika kesadaran akhirnya merasuki pikiran mereka, trio kultivator alam roh peringkat 3 itu mulai melangkah mundur perlahan, saat mereka menjauh dari toko. Adapun ksatria mayat hidup yang telah memenggal kepala He Zhenkang, mereka bertiga tidak peduli sedikit pun tentang hal itu. Mereka telah melihat lubang di dada He Zhenkang sesaat setelah ia mendarat di depan toko, dan mengerti, bahwa bahkan tanpa bantuan ksatria berbaju hitam, He Zhenkang akan tetap mati apapun yang terjadi, kecuali ia memiliki pil ajaib di cincin spasialnya yang dapat menyembuhkan luka-luka tersebut. Di dalam toko, di kedalaman lantai pertama, Liu Mei sedang duduk di sebelah macan kumbang hitam dengan mata terpejam, sementara sejumlah besar ki mengalir melalui udara dan memasuki tubuhnya. Ekspresi kesakitan muncul di wajahnya, tetapi Liu Mei menggigit bibir merahnya, menahan rasa sakit, saat dia mengedarkan seni penyerapan darah sesuai metode si kecil hitam. Pada saat yang sama, Sun Long memperhatikan para kultivator alam roh peringkat 3 yang mencoba melarikan diri dengan mata menyipit. Adapun harimau air yang dilawannya sebelumnya, tanpa dukungan Ki He Zhenkang, ia telah berubah menjadi genangan air.
Melihat bahwa Sun Long telah memergoki mereka saat mereka mencoba mundur diam-diam, mereka bertiga tidak memilih untuk memohon belas kasihan, tetapi sebaliknya, mereka berlari dengan panik ke arah tepi jalan lintas Silver. Ketiganya tahu betul bahwa ini adalah kota dosa, tidak ada ruang untuk belas kasihan di sini. Karena mereka telah mengikuti He Zhenkang, mereka tahu tidak ada cara bagi mereka untuk selamat. Mereka hanya bisa mencoba melarikan diri sekarang, dan kembali ke paviliun pil darah. Mengangkat tangan kanannya, percikan guntur muncul di telunjuk Sun Long, sebelum suara gemuruh guntur bergema di udara. Ledakan. Sekejap petir meninggalkan jari Sun Long dan menuju ke bagian belakang kultivator alam roh peringkat 3 yang berada di depan. Ketakutan memenuhi mata pria itu saat ia merasakan sambaran petir mendekatinya, karena ia tahu tidak ada cara baginya untuk bertahan. Tanpa ketegangan, saat jari petir menghantamnya, sebuah lubang menembus punggung kultivator spirit realm tingkat 3 awal itu, sebelum tubuhnya ambruk ke tanah. Tanpa penundaan, lebih banyak percikan petir muncul sekali lagi di jari Sun Long, saat sambaran petir kedua dan ketiga meninggalkan tangannya satu demi satu. Dua orang kultivator alam roh tingkat menengah 3 yang tersisa segera menemui nasib yang sama, tubuh mereka yang hangus tergeletak tak bernyawa di tengah jalan lintas Silver. Setelah melepaskan cincin spasial mereka, Sun Long memanggil api ki di tangannya dan membakar tubuh He Zhenkang dan bawahannya, sebelum dia berjalan kembali ke dalam toko. Di kedalaman lantai pertama, setelah menyadari bahwa Liu Mei tengah memejamkan mata dan berkultivasi di samping macan kumbang hitam, Sun Long tidak mengganggunya, sebelum dia menutup matanya dan masuk ke dalam batu waktu, di tempat yang dikelilingi kabut. Karena ksatria mayat hidup Meyer telah memenggal kepala kultivator alam roh tingkat 6 awal, kultivasinya pasti akan meningkat pesat sekarang karena dia memiliki seni penyerapan darah. Saat pikiran ini terlintas di benaknya, Sun Long sedikit merilekskan tubuhnya, lalu duduk bersila di tanah dengan si hitam kecil di sebelahnya. Dia bisa merasakan tubuhnya sangat lelah setelah pertempuran dengan He Zhenkang dan bawahannya. Baru setelah memakan satu rumput darah naga, peringkat 5, Sun Long dapat merasakan tubuhnya cepat terisi energi lagi. Membuka matanya, Sun Long kemudian melihat cincin spasial He Zhenkang dan bawahannya. Akan tetapi, selain 5 juta batu roh tingkat rendah dan senjata tingkat perak, dia tidak menemukan sesuatu pun yang berharga di dalamnya. Meskipun 5 juta batu roh tingkat rendah tidak banyak bagi Sun Long, itu tetap saja bukan jumlah yang kecil. Setelah meletakkan semuanya di dalam batu waktu, Sun Long kemudian mengeluarkan sejumlah besar batu roh tingkat menengah dan memberikannya kepada pohon anggur penelan surga. Tanaman merambat itu sekali lagi mulai memenuhi udara di sekitarnya dengan sejumlah besar ki murni saat ia melahap batu roh tingkat menengah. Sun Long dapat merasakan ki yang tak berujung di udara sekelilingnya, dan tanpa ragu-ragu, dia menutup matanya dan mengedarkan jam pasir raja saat dia mulai menyerapnya ke dalam tubuhnya. 3 hari segera berlalu di dalam ruang berkabut, sementara 12 bola ki kini telah muncul di ruang di atas kepala Sun Long. Mengetahui bahwa kultivasinya telah mencapai peringkat awal 2 di alam roh, Sun Long membuka matanya dengan senyum puas di wajahnya. Temukan novel resmi di pembaruan lebih cepat, pengalaman lebih baik, silakan klik tanda pagar, Blood Pill Pavilions, Assassin's garis bawah 51 kuadriliun 188 triliun 304 miliar 275 juta 631.735 untuk berkunjung. Pada saat yang sama, kembali ke dalam gedung berwarna merah tempat kantor pusat, paviliun pil darah, berada, Zhou Ning memasang ekspresi marah di wajahnya saat dia menatap muridnya Liang Rong, yang berlutut di depannya. Nada suaranya dipenuhi dengan ketidakpercayaan dan niat membunuh, sementara aura ahli alam roh peringkat puncak 9 meledak dari tubuhnya, saat dia bertanya. Liang Rong, apakah kamu yakin tentang ini? 275 pengurangan. Ekspresi para alkemis di sekitar paviliun pil darah juga berubah saat mereka menatap pemuda yang berlutut itu. Mengambil napas dalam-dalam, Liang Rong menatap tuannya Zhou Ning dan menganggukkan kepalanya, sebelum dia melanjutkan. Saya yakin tuan, saya sendiri sudah memeriksa toko itu tadi, dan bukan saja toko itu tidak rusak sedikit pun, tetapi He Zhenkang dan yang lainnya juga tidak ditemukan. Ruangan itu langsung menjadi sunyi begitu kata-kata Liang Rong berakhir. Bukan hanya Zhou Ning yang terkejut, tetapi juga para ahli alam roh tingkat puncak 9 lainnya.
Mereka ingat dengan jelas bahwa kurang dari 8 jam yang lalu, He Zhenkang telah membawa pasukannya dari Paviliun Pil Darah sebelum dia menuju ke toko pil yang tidak diketahui. Lalu, di mana dia sekarang? Seorang pria parubaya yang berdiri tepat di sebelah Zhou Ning, yang memiliki kepala yang dicukur dan alis yang besar dan jelas, memandang para ahli alam roh peringkat puncak 9 di sekitarnya dan bertanya dengan suara yang dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Apakah menurutmu He Zhenkang benar-benar telah meninggal? Perkataannya bagaikan bom yang meledak di dalam ruang rahasia, seketika menarik perhatian semua orang, termasuk Liang Rong yang berlutut dan menatapnya dengan mata penuh keterkejutan. Orang tua yang mengejek Zhou Ning terakhir kali, sekali lagi menjadi yang pertama berbicara, saat dia melihat ke arah pria parubaya itu dan bertanya dengan suara mengejek tapi juga marah. Guan Hong, apakah kamu idiot? Katakanlah He Zhenkang memang gagal dalam misinya, bagaimana dia bisa mati melawan target yang baru berada di tahap awal pemurni tubuh keempat. Selain tingkat kultivasi He Zhenkang sendiri, dia juga membawa serta 4 orang kultivator alam roh peringkat 2 tingkat menengah dan akhir, 3 orang kultivator alam roh peringkat 3 tingkat awal dan menengah, seorang kultivator alam roh peringkat 4 tingkat awal dan puncak, serta 2 orang kultivator alam roh peringkat 5 tingkat menengah. Apakah mungkin bagi mereka untuk gagal melakukan pembunuhan terhadap seorang pemurni tubuh tahap keempat? Dan bahkan jika kita berasumsi bahwa mereka gagal, dan bahkan jika hal terburuk terjadi dan He Zhenkang benar-benar meninggal, apa yang terjadi dengan sisa pasukannya? Jangan katakan padaku bahwa kau percaya mereka juga sudah mati. Pria setengah baya botak, Guan Hong ingin membalas, tetapi kata-katanya tersangkut di tenggorokannya. Memang, itu hanya tebakan liarnya saja bahwa He Zhenkang telah meninggal, dan itu pun karena He Zhenkang belum kembali ke Paviliun Pil Darah. Tidak peduli apakah misi itu berhasil atau gagal, semua orang harus melaporkan hasilnya setelah misi itu selesai. Melihat ke ruangan yang sunyi senyap, Zhou Ning menarik napas dalam-dalam, sebelum dia benar-benar menjadi orang pertama yang memecah kesunyian, saat dia melihat orang-orang di sekitarnya dan berkata dengan suara tegas. Tidak. Guan Hong mungkin benar. Semua orang menoleh untuk melihat Zhou Ning dengan tatapan terkejut, tapi dia tampaknya tidak keberatan saat dia melanjutkan. Saat saya memarahi bocah nakal itu dan menyuruhnya menutup tokonya, tidak ada sedikit pun rasa takut di wajahnya. Tatapan matanya ketika dia menatapku, seperti dia menatap orang bodoh. Karena aku belum mengetahui tingkat kultivasinya saat itu, aku tidak bertindak gegabah. Aku berasumsi bahwa dia juga seorang kultivator alam roh tingkat akhir. Tetapi karena kultivasinya terbukti berada pada tahap awal alam roh, He Zhenkang sendiri seharusnya sudah cukup untuk menghancurkan tokonya. Namun, melihat seluruh tim kami yang berjumlah 12 orang telah menghilang malam ini, hanya ada satu kesimpulan. Mata lelaki tua itu bersinar saat dia menatap Zhou Ning, sebelum dia bertanya dengan suara rendah. Zhou Ning, maksudmu? Menganggukkan kepalanya, Zhou Ning melanjutkan. Tentu saja ada orang lain di dalam toko itu, dan orang itu setidaknya berada pada tahap akhir alam roh. Selain itu, saya ragu kalau dia hanya seorang kultivator alam spirit tahap akhir biasa. Dia mungkin seorang ahli di puncak peringkat 9, yang sangat ahli dalam hal sembunyi-sembunyi. Kalau tidak, aku seharusnya tidak bisa mendeteksi kehadirannya saat aku berada di dalam toko mereka. Untuk sekali ini, lelaki tua itu tidak memarahi Zhou Ning, sementara sorot matanya luar biasa serius saat dia menganggukkan kepalanya perlahan. Meskipun kata-kata Zhou Ning kedengarannya agak dibuat-buat, kata-kata itu sebenarnya sangat logis. Ini juga menjelaskan bagaimana ada pil peringkat 4 kualitas terbaik yang dijual, padahal bos toko itu adalah seorang bocah spirit realm peringkat 1 awal. Setelah menarik napas dalam-dalam, lelaki tua itu melihat orang-orang di sekitarnya, sebelum dia berkata dengan suara serius. Kalau begitu, sebenarnya lebih baik kamu tidak bertarung dengan mereka, Zhou Ning. Untuk masalah ini, kita harus memberitahu Master Pavilion. Meskipun seorang ahli alam roh peringkat puncak 9 adalah seseorang yang dapat kami urus sendiri, situasinya telah berada di luar kendali kami. Lagi pula, kita tidak benar-benar tahu seberapa besar kekuatan musuh, dan jika orang di toko itu benar-benar ahli tahap Nas Chen Sol. Rasa ngeri tiba-tiba menjalar ke seluruh tulang punggung lelaki tua itu dan yang lainnya, karena mereka semua sepakat untuk memberitahu Sang Master Pavilion. Ini bukan sesuatu yang harus mereka tanggung sendiri. Pada saat yang sama, di dalam batu waktu,
Sun Long memejamkan matanya sebelum dia berpura-pura meninggalkan ruangan berkabut itu, saat dia sekali lagi kembali ke dalam lantai pertama toko. Melihat Liu Mei yang masih belum bangun dan sedang berkultivasi di sebelah macan kumbang hitam, Sun Long tersenyum ringan sebelum dia berjalan menuju pintu masuk toko. Namun, saat dia meletakkan tangannya di pintu kayu dan hendak membukanya, pintu itu tiba-tiba terlempar ke dalam toko oleh sebuah tendangan yang kuat, sebelum jatuh ke tanah di samping Sun Long, pecah berkeping-keping. Selanjutnya bab 276 Geng Penjaga yang Kejam.